Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di seminar semi rutin mungkin dari klaster riset di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Brawijaya, Mbak Fitri, yang saya sendiri sangat relate dengan paper-papernya, banyak nanya juga ke Mbak Fitri untuk metodologi, dan hari ini sangat menarik sekali pembahasannya tentang gender dan organisasi, khususnya mungkin nanti kita juga akan spesifik lihat ke artikel Mbak Fitri yang publish di Human Relation kah Mbak? Aku jadi lupa ya. Yang 2021. GWA. GWA. Yeah. Oke, Gender Work Organization tahun 2021. Hari ini juga kita akan kedatangan beberapa rekan juga, selain mungkin dari dosen di Departemen Manajemen UI, ada juga rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan partisipan permanen yang dari tahun lalu juga sudah berpartisipasi di seminar ini, yang walaupun mungkin sangat late notice emailnya, tapi sepertinya beberapa juga ada yang hadir. Jadi terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Mungkin sebelum Mbak Fitri mulai memaparkan, saya akan membacakan profil singkat dari Mbak Fitri untuk rekan-rekan yang mungkin belum pernah tahu. Jadi Mbak Fitri ini merupakan PhD kandidat dari UQ Business School, dan spesialisasi areanya adalah gender, organisasi, dan communication. Mbak Fitri juga merupakan lulusan UQ juga untuk S2-nya ya Mbak ya, Master of Communication. Kemudian Mbak Fitri juga S1 di Universitas Malang dan Brawijaya. Oh, jadi Mbak double degree ya? Sarjana ya? Sarjana, oke. S1-nya Mbak Fitri double degree di Universitas Malang dan juga Brawijaya. Kemudian Mbak Fitri saat ini sebentar lagi tentunya akan menjadi PhD dari UQ Business School. Kita doakan sama-sama semoga proses review akhirnya akan selesai, sudah revisi sepertinya. Mbak Fitri sudah mempublish beberapa papernya, yang paling terbaru adalah yang tadi saya sebutkan, yang akan juga kita bedah hari ini, Trapped Within Ideological Wars, Feminities in Muslim Society and the Contest of Women as Leaders di Gender Work Organization tahun 2021. Kemudian Mbak Fitri juga sebelumnya pernah mempublish di Leadership Journal ya Mbak ya. Itu juga aku baca juga tentang Family, Feudalism, and Selfishness, membahas tentang Indonesian leadership through a wisdom lens. Ini juga sangat menarik juga. Mbak Fitri juga mempublish chapter ya Mbak di Faith and Management book, di situ tentang managing PT, respectability, and professionalism within women's bodies. Di situ juga ada konteks Islamic religionnya. Dan ada juga Mbak Fitri di Management Communication Quarterly juga mempublish suatu artikel. Jadi kita pasti bisa banyak belajar dari Mbak Fitri, terutama saya, tentang bagaimana mempublish yang mostly memang ini kualitatif paper ya Mbak ya. Ada beberapa juga yang menggunakan discourse analysis, yang tentunya sangat relevan juga dengan bidang Mbak Fitri di ilmu komunikasi. Sekian mungkin profil singkat dari Mbak Fitri. Selanjutnya saya akan lempar kepada Mbak Fitri, mungkin sekitar, biasanya berapa menit ya Mbak Kanti? Aku jadi lupa, 20 menit atau 30 menit untuk present? Tadi kita Japri 45 menit juga masih boleh. Okay. Soalnya bahas not only the paper tapi juga behind the scene-nya kan Nay, rencananya biar ya kita bisa belajar lebih banyak. Silakan Mbak. Oke. Silakan Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sekali atas undangannya. Dengan sangat rendah hati saya menerima. Saya juga honor sekali berbicara di depan Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa di UI yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi agak deg-degan. Semoga berkenan ya. Terus kemudian yang pertama itu, yang kedua mungkin juga dari uraian dari Mbak Nayunda tadi kelihatan kalau saya sangat multidisipliner sekali gitu ya. Tapi yang
fokus kajian saya sebetulnya di komunikasi organisasi gitu kan, tapi kemudian ketika PhD lebih ke gender gitu, ada unsur-unsur gendernya di situ. Kalau di Australia dan di Eropa untuk ini masuk CMS kan ya, Critical Management Studies, biasanya di Department Management atau di Business School. Kalau di Amerika dia biasanya masuk ke School of Communication gitu. Jadi saya memang ada di tengah-tengah itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga perlu mengatakan bahwa mainly saya memang qualitative researcher. Saya suka dengan metode kualitatif karena saya rasa itu bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin belum bisa dieksplorasi ketika kita menggunakan quantitative research method gitu ya. Dan saya juga mengakui ini tidak umum gitu ya di business school, bukan sesuatu yang populer banget gitu kan. Kalau kita tahu, kalau saya belajar di business school UQ itu biasanya ada 2 pendekatan besar di business school. Tiga, dari psikologi yang kebanyakan papernya adalah kuantitatif gitu ya, kemudian dari sosiologis itu yang minoritas gitu ya, dan juga approach-nya yang kemudian lebih ke ekonomi gitu ya, seperti itu. Kalau di UQ seperti itu, dan kebanyakan di school kan banyaknya seperti itu. Nah kalau paper saya ini lebih ke pendekatannya kan sosiologis gitu ya, jadi dan kritis juga begitu, dan gender pula itu bukan sesuatu yang, apalagi di business school UQ itu bukan sesuatu yang populer sekali gitu. Jadi saya sering kadang-kadang merasa kayak, aduh ini bener nggak ya gitu ya. Ketika supervisor saya pun yang supervisor pertama dia ya ahli di metodologi discourse analysis. Karena dulu sebelum dia pindah ke business school dia profesornya komunikasi organisasi gitu kan. Itu. Jadi di Foucauldian discourse analysisnya dia yang ahli, sedangkan supervisor saya yang kedua lebih ke gendernya, tetapi tidak ada yang benar-benar yang seperti saya gitu. Saya jadi kayak ketakutan sekali begitu ya ada di topik ini gitu, tapi dengan berhasil diterimanya di GWO yang merupakan jurnal, kalau di topik saya ini adalah nomor 1 sekarang ini, syukur alhamdulillah pas sempat mas gitu ya, itu adalah sesuatu yang merasa oh berarti mungkin nggak apa-apa juga gitu. Apalagi kan topik saya topik Indonesia tentang Muslim Society, itu bukan sesuatu yang populer banget, apalagi di business school yang mayoritas itu social psychology tadi, apalagi topiknya leadership ya, itu bukan sesuatu yang populer banget gitu, dan itu saya ketir-ketir juga gitu. Tapi ternyata bisa juga gitu masuk, meskipun saya harus membocorkan itu ada berapa reviewer saya, itu ada 4. Biasanya kan 3 gitu ya, itu sampai 4 gitu. Kenapa? Karena memang multidisipliner. Jadi kemarin saya ceritakan backgroundnya dulu. Approach-nya itu kan, jadi kalau saya lihat dari reviewnya itu 4 reviewer tadi itu ada yang ahli leadership, ada yang ahli di gender secara umum, kemudian ada yang di post-colonialism karena datanya kan dari Indonesia gitu ya, yang merupakan notabene ya post-colonialism countries gitu ya. Satu lagi itu di yang cultural studies approach yang femininity tadi gitu. Jadi 4 itu, dan proses paper ini itu telah mengalami review sebanyak pokoknya dari Desember 2019 baru keterimanya bulan Februari 2021 ya. Jadi 1 tahun lebih gitu ya, kurang lebih 1 tahun. Itu yang pertama major revision, tapi waktu itu aduh sudahlah, saya pede aja, pokoknya saya pede, saya ngerti yang dimaksudkan oleh masing-masing reviewer. Itu saya membalas reviewnya itu 48 halaman total review dengan jawaban saya gitu, karena saya benar-benar saya kepingin banget gitu memasukkan ini, karena menurut saya ini sesuatu yang penting personally bagi saya gitu kan. Riset ini karena ini menyangkut hidup saya sebagai perempuan Indonesia juga kan, itu penting bagi saya, jadi saya pengen itu. Jadi saya balas dengan 48 halaman review tadi ya, untuk 4 orang plus editornya ikut-ikutan juga loh. Jadi 5 orang istilahnya yang membedah artikel saya. Kemudian setelah itu, setelah saya kembalikan, itu diberi waktu berapa lama, 3 bulan, saya kembalikan, baru kemudian bulan September atau enggak, mungkin November dikembalikan lagi, masih disuruh revisi lagi gitu ya. Itu enggak terlalu banyak, 14 halaman ya jawabannya. Kemudian setelah itu baru langsung diterima yang terakhir itu, seperti itu. Jadi dua kali revisi ya, revisi major, yang terakhir cuman teknis aja begitu. Jadi ini adalah sebuah perjuangan gitu, tapi dari situ kemudian saya mengerti, memahami ketika untuk paper kualitatif apa saya yang dicari, terutama untuk area-area
bisnis gitu. Apalagi untuk kita yang kemudian kayaknya itu lebih gampang kalau kita kontribusinya itu Indonesia atau lokasi gitu. Tapi ternyata kalau di business school itu nggak cukup gitu. Itu harus benar-benar teoritis banget kan. Yang dicari dari mereka yang jurnal-jurnal kelas atas itu apa kontribusi teori dari papermu, nggak cuman empiris saja. Apalagi kalau risetnya kualitatif gitu. Tapi dari proses review yang banyak itu, sekaligus saya bersamaan dengan menyelesaikan PhD saya, yang juga mendapatkan bukan cercaan, kritikan gitu dari reader saya juga ya, itu membantu sekali untuk jadi maksud mereka yang mereka inginkan itu seperti ini gitu, seperti itu. Nah itu yang akan saya ceritakan nanti dalam ketika saya membahas tentang paper ini ya. Jadi saya kemarin mikirnya gimana ya enaknya, tapi kayaknya lebih enak kalau mungkin saya ceritakan alur pikiran saya, terus kemudian gimana saya melakukan itu begitu ya. Itu seperti itu. Itu sih sekedar overview dari paper ini gitu ya. Nah, kalau boleh saya sharing mungkin untuk screen-nya, saya minta izin untuk sharing agar mudah terarah begitu ya. Oke, sudah bisa ya melihat sharing paper saya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin kalau sempat ada yang membaca papernya, mungkin sudah memiliki gambaran. Tetapi kalaupun tidak, kita jangan khawatir. Saya juga akan membahasnya satu persatu. Paper ini saya publikasikan dengan supervisor saya, Bernard McKenna tadi yang ahli discourse analysis, dan Terence Fitzsimmons. Mungkin Nayuda sempat bertemu ketika presentasi kemarin di GWO conference. Kayaknya satu ini nih. Itu tentang gender, bionya tentang gender gitu ya. Tapi ya tadi nggak ada yang sama sekali di sini gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Jadi sebetulnya paper ini membahas tentang apa sih gitu kan? Jadi ini kan sebenarnya paper kalau dilihat dari phenomenon of study-nya itu tentang women leadership atau kepemimpinan perempuan gitu kan. Nah, tapi tentang apanya? Apa dari women leadership? Nah, itu tentang pertentangan terhadap perempuan sebagai seorang pemimpin gitu. Itu fenomenanya tentang challenge yang dihadapi oleh perempuan sebagai seorang pemimpin, terutama dengan konteks di negara Muslim, dan secara spesifik saya mengambil kasus di Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim ya, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia gitu. Nah, sekarang untuk melihat masalah ini kita harus melihat dulu apa sih yang kita ketahui dalam literatur gitu. Tentang tentangan terhadap pemimpin. Nah, kalau kita ngomong soal pertentangan terhadap perempuan sebagai pemimpin, itu kan termasuk dalam fenomena lebih besarnya adalah Women Leadership Challenge atau tantangan yang dihadapi perempuan pemimpin. Dan dari situ area literatur yang saya gali di situ dulu. Nah, apa yang sudah kita ketahui tentang topik ini gitu ya. Nah, kalau saya lihat ada dua aliran besar yang membahas tentang ini tentang challenge terhadap perempuan pemimpin. Yang pertama dari social psychology yang merupakan aliran yang sangat besar dan berpengaruh sekali. Yang kedua adalah perspektif yang lebih sosiologis dan kritis. Gitu ya. Ada dua yang paling besar itu seperti itu. Tapi dua-duanya sama pandangannya, yaitu ketika perempuan memasuki dunia kepemimpinan, mereka dihadapkan dengan hegemonic masculinity. Nah, apakah itu? Nah, saya jelaskan dulu. Nah, kalau sekarang kita ngomong soal sosiologis, perspektif yang berdominan dulu. Kita tentunya perspektif ini kan sangat besar ya di business school juga, di area leadership juga, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari riset-riset mereka. Contohnya, mungkin semua sudah mengetahui ya, ketika perempuan masuk dunia kepemimpinan, ketika dia akan naik yang paling atas, dia akan kesulitan sekali karena dia dihadapkan dengan fenomena yang metaforanya disebut sebagai glass ceiling kan, gelas kaca gitu, seolah dia sulit sekali menembus, mungkin dia bisa sampai ke nomor 2 gitu, tapi untuk nomor 1 dia sulit sekali. Nah, disebut sebagai glass ceiling. Ada juga yang lain juga riset dari Hassam dan Ryan. Hassam itu di Psychology UQ juga kalau nggak salah, yang mengeluarkan metafora glass cliff gitu. Jadi kalau perempuan yang memasuki kepemimpinan itu kebanyakan mereka itu diletakkan dalam posisi-posisi yang precarious, posisi-posisi yang rawan gitu. Misalnya perusahaan mau bangkrut atau mengalami krisis seperti itu. Nah, fenomena ini disebut sebagai glass cliff gitu.
Nah, yang paling dominan dan besar untuk menjelaskan kenapa sih kok perempuan itu mengalami challenge dalam leadership itu mungkin semuanya banyak yang tahu juga dari Alice Eagly dengan role congruity theory. Jadi menurut Alice Eagly dengan berbagai risetnya yang biasanya eksperimental kalau Alice Eagly, dia mengatakan perempuan itu memasuki dunia kepemimpinan itu lebih sulit karena dia dihadapkan dengan stereotype, di mana kepemimpinan atau leadership itu stereotipnya itu maskulin yang rekat dengan laki-laki, sedangkan perempuan itu kan stereotipnya adalah feminin. Jadi dia dirasa tidak pas memasuki dunia yang maskulin gitu. Jadi disebut sebagai role incongruity. Jadi ketika dia masuk dunia kepemimpinan, dia dievaluasi. Kalau dia terlalu maskulin gitu ya, maka dia dianggap wah galak, jahat gitu. Contohnya aja Margaret Thatcher ya, dia disebut sebagai the Iron Lady karena gayanya itu dianggap terlalu jantan atau gimana, terlalu garang begitu. Mungkin kalau di Indonesia Wali Kota Surabaya, Bu Risma, kan marah-marah terus seperti itu gitu. Dianggapnya apa itu kayak tidak dievaluasi baik kalau dia marah-marah. Padahal yang laki-laki marah-marah juga banyak ya gitu. Tapi kalau karena dia perempuan, dia dianggap tidak pas dengan kefemininitasnya dia seperti itu. Nah, kalau dia terlalu feminin, di sisi lain dianggap dia lemah gitu. Dianggap dia lemah sehingga dia tidak cocok jadi pemimpin. Jadi serba salah gitu kalau jadi perempuan pemimpin. Itu kalau menurut Alice Eagly ya, role incongruity theory gitu. Dari situ kemudian disarankan bahwa kalau perempuan masuk di kepemimpinan agar kamu lancar ya kamu harus menyeimbangkan antara femininity dan masculinity-mu gitu. Itu kalau dari perspektif yang sosiopsikologi. Kalau dari perspektif kritis itu lebih ke yang sama sih juga. Bahkan dikatakan kalau perempuan itu, kalau dunia organisasi dan dunia leadership itu benar-benar dibangun literally built on masculine norm. Jadi untuk benar-benar dengan norma maskulin. Jadi memang dibangun untuk laki-laki gitu. Makanya perempuan kesulitan banget. Tapi dan kalau perspektif kritis tentunya bukannya dia perempuan yang harus menyesuaikan diri, tetapi meminta atau demand ya agar struktur organisasi dan leadership praktis dan teoritisnya itu yang harus dismantle. Yang ya kamu jangan maskulin dong gitu kan. Ya kamu harus gimana caranya, karena buktinya leadership perempuan dan laki-laki itu pun meskipun ada kecenderungan perbedaan secara style tetapi tidak signifikan dan itu tidak menentukan efektivitas kepemimpinan juga gitu kan kalau dari riset-risetnya seperti itu gitu. Jadi ya harus apalagi sekarang sudah banyak feminine leadership yang kemudian di approach gitu kayak transformational leadership itu kan kecenderungannya lebih feminin karena dia lebih ke relationship dan sebagainya. Nah, berarti harusnya yang diubah itu bukan perempuannya harus menyesuaikan diri tetapi struktur dan juga leadership practice dan theorizing-nya yang harus diubah gitu. Jadi lebih egalitarian. Kan seperti itu. Nah, meskipun dua area ini terlihat berbeda approach-nya ketika membahas tentang female leadership challenge, tetapi mereka itu sama-sama membahas dari perspektif hegemonic masculinity gitu. Itu analisis saya gitu ya. Hegemonic masculinity itu berarti perempuan ketika challenge yang dihadapi perempuan ketika dalam leadership adalah bahwa dia harus menghadapi dunia maskulin leadership gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang kita ketahui gitu. Tapi kemudian saya berpikir ketika saya sebagai seorang researcher kualitatif, kemudian saya melihat apakah kemudian ini cukup menjelaskan dengan isu-isu yang ada di dunia muslim, terutama saya lihat di Indonesia gitu, tentang pertentangan perempuan sebagai pemimpin yang saat ini semakin banyak gitu. Maksudnya sudah mulai semakin bermunculan. Apakah hal itu menjelaskan? Ya mungkin menjelaskan sedikit, tetapi tidak secara menjelaskan seluruhnya gitu. Tidak cukup menjelaskan tentang fenomena yang saya hadapi di realitas kenyataan saya sekarang ini gitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya berarti teori-teori ini masih belum cukup menjelaskan apa yang harus saya temui di kenyataan gitu. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa yang kurang dari teori-teori itu adalah mereka fokusnya lebih ke perspektif ke leadership itu sendiri, organisasi sendiri, tetapi tidak melihat konstruksi sosial yang ada di sekitar keperempuanan itu sendiri. Karena dibahas kan maskulinitas, tapi bagaimana dengan femininitas itu sendiri atau keperempuanan sendiri gitu. Jadi
perempuan itu diidealisasikan seperti apa sih gitu. Nah, itu sendiri yang saya pikir itu belum banyak dieksplorasi di literatur leadership dan organisasi, karena kebanyakan fokusnya dia di leadership tadi, tapi tidak melihat konteks-konteks sosial yang ada di sekitar perempuan yang menjalani tantangan itu sendiri gitu. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa apa sih yang disebut dengan femininitas ya. Jadi konstruksi sosial atas stereotip bagaimana perempuan itu dan bagaimana perempuan itu seharusnya. Yang kita tahu kalau dari perspektif gender, kita tahu bahwa dibandingkan dengan pria, perempuan itu menjadi target lebih sering menjadi target seperti patronizing gitu. Jadi perempuan itu harus A, perempuan itu harus B, perempuan itu harus C. Itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, itu seperti itu. Nah, jadi disitulah area kontribusi yang saya tawarkan dari paper ini gitu. Jadi lebih ke memberikan alternatif perspektif tentang female leadership challenge. Jadi memberikan theorizing perspektif yang berbeda, bukan dari yang ini kemudian saya kembangkan di pemikiran saya selanjutnya yang akan saya tuangkan di paper selanjutnya. Saya sebutnya sebagai hegemonic femininity gitu. Jadi memahami tantangan yang dihadapi oleh atau female leadership challenge dari perspektif konstruksi femininitas instead of yang currently accepted dominan itu dari perspektif hegemonic masculinity begitu. Jadi yang saya lihat dari konstruksi keperempuanan itu sendiri dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat itu memberikan perempuan itu harus A, harus B, harus C, memberikan idealisasi perempuan yang baik itu seperti apa. Begitu. Saya pikir saya tidak perlu untuk literaturnya ya. Terus kemudian lalu bagaimana dengan cara saya melakukan itu? Seperti yang saya katakan tadi, ini kan metode penelitiannya kualitatif ya. Nah, kita pertama kepingin lihat, kalau kita mau ngelihat idealisasi soal perempuan itu bagaimana, gimana sih cara kita melihatnya? Kan? Banyak caranya. Yang jelas kita bisa melihatnya dari sisi makro ya, sisi makro atau meso atau dari mikro. Makro itu sosial, meso itu mungkin dari tempat di aktivitas seperti organisasi kita berada, dan mikro itu dari interaksi sehari-hari gitu. Bisa kita lihat. Contohnya aja kita bisa melihat idealisasi perempuan itu gimana dari misalnya buku anak-anak TK tentang bagaimana anak perempuan itu seharusnya gitu, misalnya seperti itu, atau dari agama, dari pengajaran di agama tentang perempuan itu bagaimana seharusnya gitu. Itu kan banyak sekali cara-cara. Atau bisa kita lihat dari media, bagaimana media itu mengkonstruksi perempuan ideal itu seperti apa gitu. Dan media kan bisa media tradisional, bisa media non tradisional, ya kan, atau media baru, new media. Gitu. Kalau media tradisional misalnya televisi atau newspaper, gitu ya. Tapi kalau media baru mungkin bisa online media, bahkan bisa sosial media. Nah, yang saya pilih adalah online media. Kenapa? Karena yang pertama dia lebih mudah diakses, karena kebetulan saya waktu riset kemarin kan di Australia. Jadi biar gampang cari datanya dan sudah ada biasanya. Dan yang kedua, online media itu memberikan kemungkinan orang para newspaper atau pemikiran-pemikiran yang berbeda untuk muncul. Kalau di tradisional media kan biasanya yang dominan gitu ya. Tapi kalau di online media itu yang alternatif pun bisa muncul juga gitu. Ya, karena kan kalau kita dari studi media, karena kebetulan juga saya dari komunikasi ya, kita tahu bahwa media itu nggak sepenuhnya netral. Media itu pasti punya agenda masing-masing gitu. Nah, tergantung dari pemilik modal dan macam-macam lah ya sosial politiknya. Tapi yang jelas setiap media itu punya agenda masing-masing, yang akhirnya dia punya kecenderungan masing-masing. Ketika dia menyuarakan suara, itu tuh seperti apa itu ada kecenderungannya. Dari situ makanya saya pilih 3 news media yang berbeda orientasi atau berbeda ideologi. Kita sebut sebagai ideologi ya. Jadi misalnya yang lebih nasional liberal gitu ya, misalnya kayak Kompas, itu kan nasional liberal. Atau lebih yang muslim tapi nasional, itu kayak Republika. Jadi dia ideologi itu kan spektrum ya. Biasanya sih kalau di barat ada left dan right gitu kan. Right itu konservatif, kalau left itu lebih ke sosialis, dan kita tidak mengatakan sosialis itu komunis, bukan ya. Sosialis itu maksudnya lebih ke membela ke sosialis gitu ya, intinya lebih membela ke rakyat misalnya seperti itu, intinya seperti itu.
Ya, itu simplifikasi sih, tapi bayangan saya seperti itu aja untuk memudahkan. Dari situ kemudian saya pilih, dan itu pasti ada yang ekstrim. Ekstrim itu ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan, gitu pasti ada. Nah, di Indonesia kalau kita lihat itu sekarang ini mungkin yang ekstrim kiri banget tidak ada, karena di Indonesia kita biasanya takut kalau terlalu kiri pun dianggap komunis misalnya ya. Biasanya itu tidak besar di masyarakat. Tapi kemudian kalau tengah itu liberal mungkin besar kayak Kompas. Republika kan juga tengah tapi sedikit konservatif ya. Kemudian yang paling kanan itu ini yang alternatif media yang saya sebut tadi gitu. Maksudnya yang tidak umum, yang tidak mainstream, tapi ada dan itu berpengaruh di dalam masyarakat gitu. Ya itu saya ambil Voice of Al-Islam gitu ya, karena dia lebih ke di statementnya dia jelas gitu. Dia saya ini menyuarakan suara-suara orang Islam yang termarginalisasi oleh imperialisme Barat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita lihat berarti dia ada di right ideologi kanan banget. Nah, dari situ metode yang saya pakai adalah analisis wacana dengan 2 tahapan. Saya awali dengan analisis teks dari teks media tadi, dan kemudian saya lakukan analisis wacana atau discourse analisis. Apakah discourse itu? Kalau ditanya apakah itu discourse, itu jawabannya bisa macam-macam, beda-beda, dan itu sudah nggak akan selesai. Tapi dan approach-nya bisa dari linguistik, bisa dari sosiologi gitu ya. Tapi yang saya ambil itu dari sosiologi gitu. Kalau discourse linguistik dia ngomong soal omongan kata-kata itu masuk. Tetapi kalau yang ini sosiologis, discourse itu statement yang kemudian statement yang jadi kita abstrak, kita mungkin agak beda ya sama yang biasa teman-teman ini ya. Jadi kita ngomong soal statement yang punya koherensi gitu ya, dan dia punya makna tertentu gitu ya, dan dia punya impact. Contohnya apa sih? Contohnya globalisasi. Gitu. Globalisasi itu sebuah diskurs kalau dalam perspektif Foucauldian ya. Kenapa? Karena dia globalisasi itu tidak kita lihat, tapi apakah dia ada? Dan apakah dia punya internal coherence? Ada, meskipun ada yang tidak konsisten ya. Misalnya globalisasi itu apa? Keterbukaan atau dan dia punya impact. Impactnya misalnya free market atau apa-apa ada kan. Nah, globalisasi itu wacana, itu nggak kelihatan tapi dia ada gitu. Itu yang disebut sebagai discourse analysis dalam riset saya ini gitu. Dan dia punya impact ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke ini ya, yang saya lakukan. Jadi kemudian ketika saya sudah melihat dari memilih 3 sampel tadi, kemudian saya cari kata kunci artikel dalam sampel itu dengan 36 variasi kata bahasa Indonesia ya, perempuan pemimpin atau bahkan dipimpin perempuan seperti itu, keluarlah 979 artikel. Kemudian saya baca satu-satu, kemudian saya singkirkan yang tidak perlu. Kenapa? Karena kadang-kadang cuma ada kata leader tapi nggak, isinya bukan tentang itu gitu ya. Ketemu 515 artikel. Dari sini kemudian saya lakukan analisis teks. Ini bisa macam-macam. Saya menggunakan 2 kemarin metode yang saya pakai. Saya menggunakan analisis manual en vivo, tapi kemudian saya nggak jadi karena kelamaan ya. Terus kemudian saya pakai alat namanya Leximancer, yang kebetulan memang dari UQ itu, produksinya itu salah satu profesornya UQ yang ini. Jadi yaitu memetakan, kalau mungkin sudah ada yang tahu paper saya, dilihat di situ ada petanya, peta dari konsep-konsep dari ketiga newspaper itu seperti apa sih. Dari situ kita melihat posisi Kompas ketika dia membicarakan perempuan pemimpin, dia itu apa aja yang dibahas. Terus kemudian posisi Republika apa aja yang dibahas, dan posisi CVOA itu apa aja yang dibahas gitu. Dari situ kelihatan kalau memang ketiga newspaper itu beda ideologi gitu ya, dan beda cara menyampaikan tentang perempuan pemimpin gitu. Dari situ saya pilih 48 artikel masing-masing, kemudian saya lakukan lebih dalam lagi, kemudian untuk saya petakan. Bagaimana sih dari semua wacana, semua kata-kata ini ya, semua teks ini, bagaimana cara mereka mengidealisasikan perempuan? Bagaimanakah mereka memberikan prescription atau idealisasi tentang femininitas atau perempuan itu harusnya bagaimana? Di situ ada 4, saya petakan ada 4. Saya mulai dari yang paling sini ya. Mulai dari yang anti. Jadi saya sebut sebagai dialektik religio-political femininity. Jadi ini yang disebut Foucauldian discourse analysis itu, dia ditanya. Ketika menganalisis, yang ditanya ini tuh dalam analisisnya itu apa? 1, bagaimana perempuan bagaimana subjek di sini perempuan ya diposisikan. Positioning perempuan itu seperti apa? Kemudian yang kedua,
dampaknya apa ketika dia diposisikan seperti itu. Yang ketiga, ada alternatifnya nggak kalau dia diposisikan seperti itu? Alternatifnya apa kalau dia nggak diposisikan seperti itu? Alternatif apa gitu, seperti itu. Dan ada, kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu pertanyaannya. Tapi ini saya berikan summary aja, yang paling penting-penting yang terkait dengan biar menyatu gitu. Nah, kita ngomong soal tipologi yang pertama, yang saya sebut sebagai religio-political femininity. Idealisasi perempuan sebagai perempuan itu diposisikan sebagai makhluk Tuhan atau makhluk Allah yang memiliki tujuan untuk menegakkan aturan Tuhan dan aturan agama, terutama melalui pendirian Islam politik itu. Ya, ini kita ketahui, ini kebanyakan ini keluar dari FIOEI. Terus kemudian perempuan diposisikan sebagai supporter atau follower of men gitu. Jadi sebagai pendukung laki-laki. Jadi jangankan jadi pemimpin, karena mereka sudah diposisikan, perempuan itu sudah pasti jadi follower of men gitu. Jadi tidak boleh berkompetensi dengan laki-laki, terutama di akademik gitu ya, di workplace gitu ya. Atau apalagi ketika mereka harus meng-give up atau menyerahkan familiar responsibility-nya dan dengan tujuan kapitalisme gitu. Itu argumennya gitu. Jadi tipologi yang pertama, perempuan itu begitu. Jadi perempuan boleh berpendidikan tinggi tetapi tidak boleh menjadi pemimpin karena tidak pada tempatnya. Intinya seperti itu. Itu ya, dan perempuan itu kalau dianggap masuk ke dunia kepemimpinan itu dianggap menyaingi laki-laki dan mengambil haknya laki-laki sebagai pemimpin, yang merupakan init bagi perspektif ini. Tentunya dari konstruksi ini kan kita lihat bahwa ini sudah pasti anti women's leadership, kan seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini menarik, kenapa? Karena mereka somewhat supportive of female leadership aspiration ya. Jadi dia mensupport female leadership aspiration dengan varying degree gitu, dengan degree yang berbeda-beda. Kita lihat dari ethical femininity ini yang di antara 3 paling tradisional. Ya, jadi idealisasi kalau menurut yang seperti ini adalah perempuan itu diposisikan sebagai pasangan dari laki-laki dan penjaga dari masyarakat, baik itu edukasi dan moral itu. Terus kemudian perempuan dan laki-laki itu memiliki peranan yang berbeda, tetapi setara di depan Tuhan, before God, apa sih apa setara di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu setara, meskipun mereka punya roles yang berbeda. Terus kemudian, tapi jadi perempuan itu boleh, saya nggak tulis, saya lupa, perempuan itu boleh jadi pemimpin, tetapi women's primary roles, role mereka itu adalah sebagai mother, wife, dan educator gitu ya. Jadi menyebut apa yang disebut sebagai virtuous burden. Nanti saya jelaskan. Tapi di sini perempuan itu dianggap boleh kok jadi pemimpin, tapi ingat yang paling utama itu ini gitu ya. Jadi peranan ini domestik. Nah, yang ke equal femininity dan empowered femininity itu searah gitu ya, cuman agak berbeda approach-nya. Saya lihat ke equal femininity dulu. Kalau dari idealisasi yang ini, tipologi yang ini, perempuan dan laki-laki itu setara. Dan kenapa? Karena mereka memiliki kompetensi yang sama. Baik itu leadership, baik itu di apa, semuanya setara. Dan biasanya sih kalau yang ngomong seperti ini biasanya ada riset-riset gitu ya, yang mengatakan bahwa kompetensi laki-laki perempuan sama seperti itu. Jadi perempuan di encourage atau didorong untuk mengejar karir dan leadership. Kenapa? Karena kan sama aja, kamu sama laki-laki sama aja perspektif kemampuanmu. Jadi kenapa enggak seperti itu? Tetapi perempuan tetap diingatkan agar tidak neglect their roles as wife, as mothers. Jadi tetap ya, yang paling utama itu kamu adalah nggak boleh jadi melupakan peranmu secara domestik begitu. Nah, sedangkan yang empowered femininity itu mirip seperti ini tapi pakai steroid gitu ya. Jadi perempuan itu dianggap sebagai profitable beings gitu, yang punya high degree of agency. Dia menguntungkan. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan femininitasnya untuk menang dalam dunia kompetisi dengan di leadership dan dengan laki-laki gitu. Jadi mereka bisa menggunakannya. Tetapi perempuan ideal itu adalah mereka yang bisa meyakinkan work-life balance. Nah, ketika kita lihat seperti ini, kita lihat ada 2 hal ini. Sepertinya kan memang mereka sangat suportif, tetapi ada 2 hal yang bisa kita kritis. Yang pertama, perempuan itu tetap diberikan beban mulia atau virtuous burden seorang diri. Jadi kalau yang bertanggung jawab atas
pendidikan dan moral itu seolah-olah hanyalah perempuan. Padahal ya laki-laki kan juga sama bertanggung jawabnya begitu kan, seperti itu. Jadi mereka diberi beban mulai seorang sendiri. Yang kedua, idealisasi perempuan itu adalah superhero gitu. Kalau perempuan tidak balance antara domestik dan ini dianggap nggak sukses gitu. Apalagi kalau gagal di domestiknya, maka dia anggap meskipun dia gagal secara karir gitu ya, maka dia berhasil secara karir, maka dia dianggap enggak gitu. Dia dianggap tidak berhasil gitu. Kalau laki-laki tidak. Kalau laki-laki kalau dia gagal di rumah tangga ya yang penting dia berhasil. dia yang penting sukses di ini. Jadi semacam tetap perempuan itu dilihatnya itu hanya dari domestic role. Jadi instead of encouraging sharing responsibility, jadi bukannya mendorong untuk sharing responsibility atau memiliki equal partnership mungkin ketika membesarkan keluarga gitu ya. Atau lebih organik biasanya ya, kalau modern itu kan lebih organik ketika yang laki-laki nggak bisa, yang perempuan dan sebagainya, itu tetap perempuan itu lebih diberikan ya tetap ya tidak berubah gitu, meskipun dia lebih kita katakan dia paling progresif lah di antara yang ini gitu, di antara semua idealisasi gitu. Jadi masih belum secara sepenuhnya mendorong aspirasi perempuan. Jadi perempuan akan merasa kalau dia tidak punya keluarga, dia akan terus ditanyain sama keluarganya. Kapan menikah, ya kan? Kalau sudah punya keluarga, menikah kapan punya anak, ya. Jadi nggak selesai gitu, karena ya tadi belum selesai gitu. Itu kalau dari idealisasi yang ada di online media yang saya temukan. Gitu. Lalu apakah itu sama kalau ditanyakan ke perempuan pemimpin? Ya ada sama ada tidaknya, tapi itu tidak dibahas di sini karena itu nanti saya bahas di paper yang selanjutnya gitu ya, seperti itu. Jadi itu sih yang kemudian yang saya gunakan ya untuk meyakinkan ke istilahnya ke akademik gitu ya, ke dunia akademik, bahwa paper saya ini layak untuk dipublikasikan gitu kan. Dan meskipun ini tidak biasa gitu, meskipun ini bukan hal yang umum di business school atau di komunikasi organisasi pun, itu bukan sesuatu yang major gitu, tetapi ini sesuatu yang tetap meng-highlight tentang bagaimana dinamika yang dihadapi oleh perempuan di dalam dunia organisasi dan terutama di dunia kepemimpinan. Dan terutama lagi dengan menggunakan perspektif kritis seperti ini, saya bisa memberikan mengkritisi teorisasi leadership yang selama ini hanya fokus yang pertama kepada kepada mind. Jadi seolah-olah leadership itu praktek of the mind gitu, tanpa melihat praktek kenyataannya gitu. Kan ketika kita melihat ternyata melalui studi kasus yang kita lihat di Indonesia, itu ternyata female leadership challenge itu bukan hanya sekedar glass cliff, glass ceiling, atau role incongruity theory, tetapi juga bisa dari yang lebih luas, dari societal pressure yang bukan merupakan hal yang diakui secara luas dalam dunia dalam teorisasi leadership gitu. Padahal kan ini adalah sesuatu yang dihadapi oleh orang-orang nyata di sehari-hari gitu. Dari dengan menggunakan perspektif kritis dan menggunakan perspektif kualitatif, itu kita bisa menggarisbawahi hal ini gitu. Itu sih kemudian yang bisa saya sampaikan, Mbak Nayunda. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, kita bisa diskusi aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas sharingnya terkait dengan paper Mbak Fitri yang sangat menarik, dan saya rasa sangat ini ya bikin penasaran sebetulnya sampai jadi paper seperti itu, proses reviewnya, konten-kontennya juga seperti apa yang diubah, insight-insight apa yang didapat dari reviewer dan lain-lain. Silahkan untuk para peserta atau rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Fitri atau mungkin sekedar sharing, atau mungkin saya bacakan dulu yang ada di chat sambil menunggu rekan-rekan lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Mbak Fitri. Dari Ibu Sari Wahyuni, terima kasih sekali Ibu Sari sudah bergabung di seminar kita hari ini. Mungkin juga Mbak Fitri bisa baca juga di situ. Bu Sari bertanya, Mbak Hanti, kata Mbak Sari, kata Bu Sari, kok ini di mute semua ya? Memang ada ini yang Mbak Hanti.
Hostnya Mas Teddy. Aku sebentar, gimana caranya unmute all? Masih ada Mas Teddy kah? Oh ya, masih ada. Oke, sambil tunggu, nanti juga Bu Sari kalau sudah bisa memberikan pertanyaan, saya bacakan dulu Bu Sari. Jadi Bu Sari bertanya tentang, ini katanya sudah Bu Sari mau langsung bertanya kepada Mbak Fitri? Ya, oke. Maaf Bu. Oke Mbak Fitri, terima kasih sekali ya, very insightful sharing. Mbak Fitri, kita terus terang jadi pengen ngerti nih artikelnya seperti apa, mungkin bisa di-share ya. Artikelnya jadi kayak kalau kualitatif research seperti apa, berapa lama ini prosesnya ke publikasi dari submission sampai akhir. Ini kan buat pembelajaran buat teman-teman ya. Dan satu hal yang sangat menarik tadi disampaikan bahwa Anda membuat klasifikasi type of women, right? Nah, type of women ini based on the theory or buat klasifikasi sendiri. Nah, what happen kalau Anda menemukan klasifikasi yang tidak masuk di dalam situ? Kalau di dalam NVivo kan bisa tuh dicari. Nah, sekaligus ini pertanyaannya, what is the advantage of Leximancer compared to NVivo? Gitu. Makasih Mbak Fitri. Terima kasih Bu Sari atas attention-nya. Tadi saya udah jelaskan di awal, prosesnya lama untuk reviewnya. Jadi dari saya masukkan Desember, saya dapat 2 kali revisi ya. Yang pertama revisi major, yang kedua revisi semi major atau semi minor tengah-tengah gitu ya. Yang pertama itu saya harus mengembalikan karena 4 reviewernya saya, karena tadi saya jelaskan riset ini kan agak gaduh-gaduh gitu ya. Ya ada campurannya di leadership-nya, ada campurannya di cultural studies-nya, kemudian post kolonial juga gitu ya. Jadi ada 4 reviewer dan mereka masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa kita ambil kesimpulannya. Intinya sih mereka pertamanya mau yang pertama, kamu kok nggak jelas sih ketika awal saya berikan gitu ya. Jadi klasifikasi itu masih belum seperti itu, Bu Sari ya. Jadi awalnya itu yang saya bagikan itu berdasarkan analisis teksnya gitu. Nanti mungkin kalau di chat itu kayaknya sudah ada paper saya, mungkin bisa dilihat gitu ya, atau mungkin saya bisa sharing juga ya. Ya, monggo. Iya, biar saya bisa tunjukkan. Kemudian kan tadi tanya soal Leximancer gitu ya. Sebentar, saya cari dulu. Izin waktunya. Sambil download. Ya, open. Ini masuk ke Q berapa ya, Mbak? Q1, Ibu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbitnya barusan ini? Bulan Maret apa April gitu ya. Tahun inilah. Ya. Oke, baik, saya share dulu. Oh, judulnya menarik banget. Izin tak share kalau aku ngajar tak share boleh ya? Iya, silakan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan mereka pengen ngerti nih, yang kan harus membuat judul yang atraktif gitu. Ini sudah kelihatan dari sini. Oke. Memang sengaja dibuat agar lebih provokatif begitu ya. Betul, harus begitu Ibu. Jadi tadi apa pertanyaannya berapa lama gitu. Jadi pertamanya itu karena kualitatif itu kan memang agak nggak saklek gitu ya, panduannya itu nggak saklek gitu. Jadi kita meraba-raba ini sebaiknya seperti apa kita menampilkan data. Jadi yang pertama sendiri yang paling dikritisi oleh keempat reviewer tadi itu dari presentasi datanya. Karena seperti saya katakan tadi ada dua stage textual analysis, di mana saya dari newspaper tadi dipetakan seperti apa sih ketika mereka membahas perempuan pemimpin, itu mereka ngomongnya seperti apa. Jadi sekaligus mengklarifikasi Ibu tadi ya, sebetulnya ini bukan dari teori, yang jelas ini ada klasifikasi tadi dari data. Dari data kita klasifikasi menggunakan metode Foucauldian discourse analysis tadi. Jadi
ketika untuk mengklasifikasi ada panduannya. Yang pertama kita tanyakan bagaimana femininity atau keperempuanan itu dikonstruksi dari masing-masing artikel gitu ya. Yang kedua apa tujuan dari mengklasifikasi perempuan femininitis keperempuanan seperti ini, tujuannya apa? Jadi kita harus menggunakan kayak active imagination. Oh, perempuan itu diposisikan sebagai partner laki-laki karena untuk membentuk ketahanan keluarga. Misalnya seperti itu. Jadi ada dampaknya apa ya gitu ya. Terus bagaimana perempuan diposisikan gitu dalam teks itu, perempuan itu posisinya seperti apa? Tadi kan ada perempuan diposisikan sebagai makhluk Tuhan. Nah, Tuhan. Ada perempuan diposisikan sebagai partner laki-laki, ada perempuan diposisikan sebagai equal to men, ada perempuan diposisikan sebagai mereka yang punya competitive advantage dalam bentuk femininitasnya tadi bisa dipakai untuk menaklukkan dunia misalnya seperti itu kan. Jadi ada panduannya untuk kemudian membentuk klasifikasi tadi gitu, seperti itu. Jadi dari situ kemudian muncul klasifikasinya yang kemudian saya di sini agak miring dia, tapi yang saya dalam table tadi itu bagian-bagian utama saya ambil sarinya untuk dipresentasikan gitu. Jadi ada 4 idealisasi soal perempuan. Terus apakah ada klasifikasi lain yang di luar itu? Nah, kalau dari data ya cuman ada yang paling saturasi. Kalau kualitatif kan kita ngomongnya sampai saturasi ya. Kita tuh biar yakin kalau cuman ada 4 ini kan nggak cuman kita ngarang gitu. Kita harus berulang-ulang baca teksnya itu. Apalagi tadi saya ambil 48 ini benar nggak sih? Ini udah benar-benar mewakili sudah setiap klasifikasi itu udah benar-benar mewakili dari data yang saya ada gitu. Seperti sudah dari jawaban-jawaban tadi itu berulang-ulang dalam proses iteratif gitu. Awalnya tidak seperti itu. Awalnya tidak 4. Awalnya mungkin saya lupa ya agak banyak gitu. Tapi kemudian kalau saya pikir-pikir lagi, saya baca lagi, ini kayaknya gabung gitu. Ya gabung. Jadi ini bisa digabung. Oh ini bisa dipecah seperti itu. Kayak awalnya yang ke-1 dan ke-2 equal sama empowered itu jadi satu. Tapi kok mereka asumsinya beda. Asumsi tentang perempuannya beda gitu. Kalau kita lihat dari teori, ternyata kalau sekarang ini kan ada ideologi neoliberal, kemudian juga masuk ke Indonesia. Jadi ternyata yang empowered femininity, yang perempuan bisa menjual feminitasnya itu trace-nya bisa diambil dari situ gitu. Berarti mereka memang beda gitu. Jadi ada proses iteratif antara data, kemudian data diulang-ulang gitu ya, kemudian dibandingkan lagi dengan teorinya seperti apa gitu. Jadi berulang-ulang terus seperti itu prosesnya. Jadi bukan murni induktif, itu kayaknya sulit sekali, Ibu. Jadi kayak induktif tapi induktif teori gitu. Tapi lebih banyak ke induktifnya. Awalnya pasti kita tekankan di data dulu. Kalau kualitatif kan begitu ya, Bu ya. Gitu. Itu kalau soal pertanyaan tadi sudah menjawab itu ya proses ya. Gambar ini. Iya, ini adalah hasil dari Leximancer. Jadi memang saya ini agak suka juga memakai ini gitu. Karena gimana ya, aku nggak bisa miring ya. Dengan NVivo ya, Mbak? Beda sekali gitu. Mirip tapi beda. Jadi kalau NVivo itu lebih ke manual kan. Jadi kita sorting sendiri. Untuk NVivo meskipun kita bisa bikin word cloud gitu pada akhirnya, tetapi basis datanya itu kan kalau NVivo itu kita kategorisasi sendiri kan Ibu. Dan itu awalnya saya pakai itu. Tapi kemudian saya mau coba alat lain, saya pikir ini lebih representatif. Kenapa bedanya Leximancer? Pertama karena dia menggunakan algoritma. Jadi saya nggak ngerti ya gimana proses detailnya di algoritmanya dia, tetapi dia bisa memetakan dari konsep yang kecil-kecil kata ini sebetulnya adalah konsep. Ini asalnya dalam bahasa Indonesia. Ini adalah konsep. Konsep itu adalah gabungan dari tesaurus kata-kata. Kayak misalnya di sini kita lihat yang mungkin bisa ada 2 makna gitu. Posisi ini kan bisa posisi, bisa jabatan, ya kan? Nah, ketika itu mereka maknanya sama, kita gabung jadi satu, gitu ya. Nah, dari situ kemudian Leximancer algoritma mereka dia bisa memberikan hitungan gitu ya, secara statistik relational hubungan antara satu konsep dengan konsep lain. Jadi semakin dia dekat satu sama lain, maka dia punya kedekatan, dia punya kecenderungan menjadi tema yang sama. Ini sulit kalau ngomong, tapi saya berikan ilustrasi. Ada beberapa penggunaan ya, tetapi ini yang saya gunakan seperti ini. Misalnya kita lihat
ada 3 artikel di 3 koran, Kompas, Republika, dan VOA. Yang kata-kata ini adalah konsep-konsep yang keluar dari semua newspaper yang kemudian saya masukkan inputnya ke dalam mesin ini, yang dia bisa menganalisis bahasa Indonesia. Tapi kita harus membuat sendiri kayak filternya, kayak stop words-nya kita buat sendiri, karena kalau dari built-in Leximeter-nya nggak cukup. Stop words itu adalah kata-kata bahasa Indonesia ya, bukan yang bahasa Indonesia sama Inggris dicampur. Enggak. Jadi saya akan sulit kalau seperti itu. Jadi ini pakai bahasa Indonesia, dan yang kita harus memastikan yang ada di dalam peta ini adalah yang benar-benar kata konten. Kata konten itu kata-kata yang memiliki makna gitu. Kayak leadership itu kan kata yang punya makna laden gitu. Bukan kayak untuk, dari, itu kan bukan kata-kata yang punya arti semantik kan, seperti itu. Nah, ya. Jadi ketika ngomongin soal ketika berbicara soal perempuan pemimpin gitu ya, Kompas itu berbicara apa aja? Oh, mereka berbicara soal gender. Oh, mereka berbicara soal perusahaan, soal teknologi, soal posisi, soal kandidat gitu. Kalau Republika agak mirip karena posisinya ada di sini. Tadi yang saya katakan dia punya kedekatan relasional tadi. Tapi mereka juga ngomong soal domestic roles, tapi mereka juga soal ngomong soal Indonesia dan dengan konsep-konsep ini. Kalau kita lihat VOA, posisinya ada di beda sendiri kan di sini. Kenapa? Karena mereka tidak sharing idea dengan Republika dan Kompas. Jadi mereka ketika ngomong soal women leader, yang diomongin itu misalnya soal Jokowi, karena waktu itu dia mengkritisi kebijakan Jokowi, mengkritisi menteri-menteri Jokowi gitu. Kebanyakan seperti itu memang. Dan salah satu yang mungkin saya bisa contohkan artikelnya itu ada yang mengatakan bahwa perempuan pemimpin itu adalah pawn, bahasa Indonesia apa ya, kayak bukan budak tapi lebih bijak catur dari ke foreign interest gitu, foreign interest kayak gitu. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi mereka itu memang berbeda ya. Cara ketika mereka membicarakan soal perempuan pemimpin, mereka itu beda approach-nya gitu. Dari situ kan ini kegunaan Leximeter seperti itu, dia bisa memberikan kita visualisasi gitu. Ketika ngomong soal perempuan pemimpin, apa aja yang mereka bicarakan. Gitu. Kalau Envivo mungkin kita bisa, tapi kita tidak ada visualisasi, kita bisa mungkin bisa bikin kategori-kategori gitu kan, dan itu manual. Ini lebih ke dibantu oleh mesin. Seperti itu sih Bu. Kenapa kemarin akhirnya saya memutuskan untuk lebih memilih Leximeter gitu, seperti itu. Oke, ini hanya 3 media aja ya yang dianalisis. Yang saya pilih 3 media ya. Oke. Terus pengayaan terhadap teorinya, how you get it, Mbak? Ya, jadi begini, kalau kita ngomong soal female leadership challenge, kalau kita lihat tadi saya sebutkan di awal ya, kalau kita lihat tantangan terhadap perempuan itu kan kita bisa lihat dari 2 perspektif sosial psikologi, misalnya dengan glass ceiling, glass cliff, role congruity theory gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari perspektif kritis dan sosiologis, mereka juga sama mengkritisi bahwa organisasi dan leadership itu literally built for men and for men's domination. Kata kritis kan seperti itu. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya dari 2 pendekatan ini, meskipun mereka berbeda gitu ya, tetapi mereka masih punya kesamaan, yaitu ketika membahas tentang female leadership challenge, fokusnya adalah tentang hegemonic masculinity, bahwa perempuan harus menghadapi dunia leadership dan organisasi yang maskulin, gitu kan, hegemonic masculinity perspektifnya. Nah, kalau dari saya, itu menurut saya itu menjelaskan sebagian dari problem yang dialami oleh perempuan pemimpin di Indonesia, negara Muslim seperti Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur dan banyak diignore gitu, adalah bahwa konstruksi sosial, konstruksi dari konstruksi dari keperempuanan sendiri itu masih belum banyak dibahas untuk menjelaskan female leadership challenge gitu. Jadi bahasan saya tadi kan tentang konstruksi keperempuanan, ya kan? Bahwa tadi masih ada di poin ini bahwa masih ada women's virtuous burden, bahwa masih tidak ada, jadi peran domestik itu masih lebih ditekankan kepada perempuan, meskipun perempuan sudah boleh berpimpin, tetapi jadi kayak masih ada imbalance gitu. Jadi dari situ. Jadi yang saya propose adalah menjelaskan problem kepemimpinan dari perspektif hegemonic femininity gitu, atau konstruksi keperempuanan, yang saya pikir masih belum ya kayaknya ya di literatur itu tidak terlalu dibahas. Seperti itu, Ibu.
Ya, oke. Very interesting, Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini jurnal apa ya? Kok nggak ada tulisannya? Gender Work Organization, GWO. Oke. Monggo. Silakan yang lainnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sari. Untuk rekan-rekan yang lain ada yang mau langsung bertanya atau memberi tanggapan kepada Mbak Fitri? Mbak Mute mau langsung bertanya atau? Saya boleh bertanya? Silakan Mas. Maaf. Tadi saya udah ada di chat sih. Oke, saya ulang aja, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Mas. Oke, selamat sore semuanya. Selamat siang ya. Oke, Mbak Nay, Bu Kanti, dan Mbak Fitri, serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Reno dari KPIM SDM 2021, mahasiswa baru nih. Sebelumnya saya ingin apresiasi dulu nih penelitian dari Mbak Fitri yang sangat menarik ya, mengangkat soal female leadership. Karena menurut saya ini juga menjadi elemen yang sangat penting dan lagi trending sih sekarang ya, terutama di tempat saya bekerja, termasuk salah satu diversity and inclusion framework di tempat saya bekerja sekarang ya, di mana sedang digalakan nih di saya, yaitu terkait female warrior community, kemudian ada female leadership training, ada female engagement, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat Mbak Fitri termotivasi ya untuk mengangkat problematisasi terkait hal ini gitu ya, terkait female leadership gitu kan? Apakah ada hal yang urgent di situ? Dan sebagai saran dari senior mungkin terhadap mahasiswa baru nih kita ya yang baru masuk ke S2 ini sekarang, ada nggak sih saran atau tips-tips cara mencari topik-topik penelitian kualitatif yang baik gitu, yang menarik, yang sampai nanti akan bisa diterima dan dipublikasikan, karena angkatan kita ini termasuk yang mendapat syarat untuk mempublikasikan hasil tesisnya nanti gitu kira-kira. Nah, itu aja sih Mbak Fitri, terima kasih. Terima kasih Mas Rendar ya. Aduh, berat sekali pertanyaan, jadi nggak enak nih. Motivasi ada dua. Karena saya riset kualitatif, saya itu ketika melihat suatu alat, sesuatu yang bisa diriset, itu saya melihat ke fenomena di sekitar saya gitu. Itu dulu gitu. Dan kemudian apakah itu kemudian sudah terjawab dalam literatur, itu dulu gitu. Karena sering gitu, ya mungkin ini efek dari saya berada dalam pendekatan kritis gitu ya. Dikit-dikit dikritis sih gitu kan. Tapi apakah kemudian yang ada di dalam literatur itu sudah membahas apa yang saya lihat gitu. Jadi apakah ada fenomena urgen? Iya gitu. Karena saya melihat kalau dari fenomena urgennya iya gitu. Karena saya melihat bahwa female leadership itu menurut saya topik yang menarik, tapi kok rasa-rasanya yang ada di teori itu kan kita banyak ya belajar itu tentang itu, tapi kok rasanya itu tidak menjelaskan secara sepenuhnya tentang realitas yang saya lihat di lapangan. Intinya sih seperti itu, awalnya begitu. Itu pun juga kalau saya itu riset kualitatif itu pasti agak bingung awalnya, gini-gini, karena approach-nya yang dipakai apa gitu. Yang pertama saya pernah mau pakai Alice Eagly gitu, karena menurut saya masuk akal. Terus itu tahun pertama. Tahun kedua ganti lagi pendekatannya. Oh, mungkin pakai pendekatan intersectionality. Ketika kita intersectionality teori itu teori yang membahas tentang identitas gitu. Seorang misalnya maaf potong. Jadi penasaran itu tadi realitas sosialnya apa yang Mbak Fitri amati. Jadi tadi pagi kita ngebahas tentang ini tadi, menggali topik penelitian dari hasil observasi ya, Pak Rendar ya. Jadi mau sedikit mengulik lebih dalam. Oke. Baik. Waktu itu saya lihat ada kasus Lurah Susan. Itu pertama. Ya kan? Kemudian saya lihat kasusnya Mbak Yeni Wahid. Ya kan? Terus kemudian saya baca koran itu, kok saya baca koran, saya merasa concern, kok rasa-rasanya saat ini female perempuan pemimpin itu kok banyak dikecam atau banyak tidak didukung, atau banyak yang mulai kayak dikritiknya habis-habisan. Misalnya kalau Mbak Yeni Wahid itu dikritiknya soal kerudungnya gitu. Itu kan terserah dia. Itu kalau saya ya, itu kan ininya Mbak Yeni Wahid, kenapa gitu. Seperti itu, pertama seperti itu. Kenapa ya? Kalau laki-laki kok nggak dikritik seperti itu? Awalnya sih begitu. Jadi dari hal-hal yang saya lihat di sosial media, kok saya concern dengan hal itu. Oh, apakah memang ini cuman ada di Indonesia, ataukah ini teori kayak apa begitu. Jadi kalau saya lihat realitas sosial begitu. Kalau Lurah Susan dulu kan dia kenapa ya kok ditolak, karena apa dulu kok kayaknya nggak begini begitu loh. Jadi ada perubahan sosial yang kemudian saya
ini saya berusaha make sense. Ada apa gitu. Kalau make sense pastinya nyari teori, tapi teorinya nggak ada gitu yang ngomong soal itu. Mungkin bilangnya, oh apakah Islam itu tidak mendukung perempuan gitu lebih. Tapi kalau saya lihat ada riset mengatakan enggak juga gitu, nggak ada korelasi antara regulation of people dengan Islam law dengan gender equality, nggak ada hubungannya. Gitu. Berarti itu bukan masalah itu gitu, bukan masalah pure religious gitu. Lalu masalah apa gitu, gitu loh. Jadi kita melihatnya itu dari ya sosial media, dari apa yang ada di saat ini gitu. Kalau ditanya gimana caranya gali pertanyaan riset itu, kalau senior saya kemarin kan waktu di bisnis itu banyak sekali cara melakukan riset yang ini gitu. Tidak disarankan leadership sebetulnya. Kenapa? Karena itu saturasi sekali. Cari dong topik-topik yang baru kayak trust, apa-apa sesuatu yang atau mungkin inovasi yang saat ini ada atau kayak Gojek lah apa gitu-gitu yang ini. Tapi saya pikir meskipun kalau pendekatan kritis itu meskipun itu teorinya sesuatu yang sudah jenuh banget kayak banyak yang teori, tapi selalu ada yang perlu kita improve gitu. Kalau kita pendekatannya kritis kan kita untuk disrupt knowledge ya. Kadang-kadang mereka kayaknya seolah-olah teori itu sudah established, tapi buktinya tadi itu nggak menjelasin juga semuanya gitu. Jadi selalu ada celah yang bisa kita cari gitu. Tapi memang kalau pendekatan kritis itu memang harus lebih berani begitu ya, lebih berani anti mainstream gitu, karena tadi nyari jurnalnya pun nggak mudah kalau yang seperti ini kan. Kalau kebetulan ini ada Gender Work and Organization yang appreciate masalah isu seperti ini, tapi kalau misalnya ini coba dipublikasikan di Leadership Quarterly yang merupakan jurnal leadership nomor 1 dan approach-nya sangat social psychology, saya pikir pasti akan sulit gitu, lebih sulit gitu. Jadi ya itu, jadi itu sih kalau pengalaman saya sendiri gitu ketika mau publish itu gimana kemarin itu gitu, kalau nyari risetnya. Itu pertanyaan udah menjawab belum sih Mas Enda? Mbak, gimana caranya bisa tips-tips biar sampai dipublikasikan sih, terutama untuk riset kualitatif ya, apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah memilih jurnal yang tepat, karena ketika jurnal itu tidak tepat ya itu akan sulit gitu, akan sering mengalami rejection desk gitu. Kebetulan yang ini saya tidak gitu, tapi ada juga paper yang belum saya lanjutkan kembali yang mengalami rejection juga ada gitu. Jadi yang pertama adalah memilih jurnal yang tepat. Jadi kita harus bisa mengenali kita untuk area riset ini mana aja possibility-nya untuk dipublikasikan di mana aja. Kita pilih yang paling tinggi dulu kalau saya sarankan, karena kita shooting for the highest, kalau enggak ya kita akan landed on the moon kan. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, cari jurnal yang tepat. Yang kedua, kalau kualitatif riset prosesnya harus transparan. Kita bisa mengakuntabilitaskan untuk setiap proses riset. Ketika ditanyain kita harus selalu bisa defend gitu. Karena itu pasti akan dikulik sampai habis, kayak kemarin yang saya ceritakan ada 48 halaman yang saya balas untuk review pertama gitu. Jadi setiap pemikiran kita itu harus ada ini dasarnya. Yang ketiga, setiap pemikiran kita harus ada argumennya yang kuat. Kenapa kita memilih A, kenapa kita memilih B? Karena ketika untuk riset kualitatif, orang itu kecenderungannya kan berdebat. Karena kita soal tidak objektif terus kan. Bisa aja dia memakai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C. Nah, kita paling tidak harus mengenal alternatif approaches tadi, sehingga kita pilih, kenapa kalau kita nggak milih itu, kenapa kita milih ini, gitu. Jadi kita menjustifikasi gitu, ke segala level. Gitu. Yang keempat, tentunya tadi, kontribusi terhadap teorinya apa. Kali Bu Sari udah tanya, ini sudah pasti expert banget di soal perjurnalan. Teori kita tidak hanya mempublikasikan artikel empiris atau hasilnya apa, tidak semudah itu untuk kualitatif. Tapi kita harus bisa berteori dari data, kemudian apa kontribusi kita, bukan hanya saya ingin memberikan contoh kepemimpinan perempuan di negara Islam, bukan hanya itu tidak cukup. Tapi kemudian secara teori apa? Tadi kan ternyata secara teori saya mengatakan, memberikan alternatif theorizing mengenai female leadership challenge dari perspektif hegemonic femininity instead of dari perspektif hegemonic masculinity, begitu. Jadi semacam kita bisa berabstraksi, menggabungkan dari teori yang dari data ke teori yang lebih besar. Yang kelima adalah seringlah mempresentasikan, mengikuti diskusi ilmiah atau konferensi gitu.
Saya tuh berkali-kali dan saya tuh ya selalu malu gitu, apa sih risetku nggak penting gitu. Tapi ketika saya kemudian semakin lama itu semakin ada kepercayaan diri dan ternyata bermanfaat juga ketika kita sharing kepada orang lain itu, karena yang pertama kita semakin bisa menegaskan pikiran kita, karena kan kalau cuma nulis ya nulis, tapi ketika kita berusaha terpaksa ngomong itu kita harus benar-benar ngerti apa yang kita tulis kan. Nah itu kalau riset kualitatif itu yang agak sulit, is it really what I want to say gitu, apakah ini benar-benar yang saya convey untuk menerjemkan argumen gitu. Saya merasa untuk PhD saya ini kan studi pertama, ada studi kedua nanti ya, itu semakin ke sini gitu saya, karena semakin saya sharing gitu, semakin saya kepaksa harus ngomong, semakin tajam pula gitu pemahaman saya akan riset saya sendiri, fenomena riset saya sendiri, dan apa yang mau saya sampaikan. Itu yang paling penting, what do you want to say gitu. Itu yang menurut saya sih paling penting selama ini. Mungkin yang Bapak Ibu senior di sini bisa ini ya tunjukkan, tapi itu pengalaman saya kemarin gitu. Begitu. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Rendar atas pertanyaannya dan Mbak Fitri untuk penjelasannya. Masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Silahkan, kita masih ada waktu sampai 2:30 ya Mbak Kanti? Ya Mbak Maya di chat, Nay. Oke, Mbak Maya bertanya tentang vocal and discourse analysis, menggunakan pendekatannya siapa ya Mbak sampai bisa ke analisis poststrukturalis mendalam seperti itu? Ya, jadi memang untuk analisis Foucauldian discourse analysis itu tidak ada patokannya, tidak ada yang benar-benar yang menjantahkannya. Metodenya harus seperti ini, gitu kan? Jadi biasanya researcher itu harus menerjemahkan sendiri teorinya, tetapi kita bisa menggunakan researcher lain, contohnya, dan menggunakannya yang paling sesuai dengan yang kita mau seperti apa. Kalau saya kemarin, kalau untuk cara tahapannya seperti apa, mungkin bisa dilihat di paper. Saya menggunakan dari Willig, ada dari, siapa lagi namanya, di paper ada. Jadi ada Willig, ada Ahel Marub, orang entrepreneurship kalau nggak salah itu. Kalau Willig itu orang psikologi, diskursive psychology gitu. Sama satu lagi saya lupa, kalau mau bisa saya sharing. Itu paper mereka itu membantu karena mereka kasih kayak pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan saya jawab ke Bu Sari tadi, seperti apa Mbak kok bisa jadi kategori itu? Nah, itu dibantu. Jadi seperti apa pertanyaannya gitu. Di paper saya kan juga ada. Untuk mencari kategori itu yang pertama perempuan itu atau aktor ya, aktor itu posisinya seperti apa, yang kedua apa tujuan dari ini, begitu dan seterusnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk akhirnya menerjemahkan ini ke dalam metode begitu. Itu sih Bu yang tadi bertanya ya, Bu Maya ya, seperti itu. Gitu sih saya kalau analisisnya. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ada Mbak Syadika yang lagi raising hand, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Yana Yunda. Selamat siang Mbak Fitri. Saya happy banget karena biasanya kalau saya ngelihat analisis Foucault itu related sama hal-hal yang berkaitan erat dengan cultural studies. Karena kebetulan saya S1-nya itu, jadi pas tadi Mbak Fitri bahas pakai teorinya Foucault, saya amazed. Saya jadi kepingin tanya bagaimana ketika kita menulis jurnal atau artikel ilmiah itu kita tetap bisa clear the context gitu. Maksud saya dengan tadi Mbak Fitri jelaskan melihat female leadership dari teks media gitu, dari diskursus. Itu tuh tetap bisa ngebahas di ranahnya leadership gitu, di ranahnya manajemen gitu, karena terlebih lagi saya yang dulu punya background mengenal Foucault sebagai tokoh dari segi cultural studies atau filsafat, itu saya ketika nulis paper manajemen gitu, paper tentang leadership, itu nggak kebawa-bawa atau justru lebih berat ngebahas soal cultural atau philosophical sides-nya gitu. Ya,
Oh ya, memang sih. Iya, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi karena saya bukan orang cultural studies, tapi kan saya dapat juga background dari komunikasi gitu ya. Itu menjadi PR yang berat sekali memang bagi kita gitu kan. Tapi don't worry gitu Mbak, karena sekarang ini justru musim banget gitu kan. Foucault dibawa kemana-mana gitu. Itu saya amazed juga gitu. Jadi karena memang dia kan teorisasinya besar gitu ya, grand gitu. Jadi dia bisa kemana-mana. Biasanya kalau female leadership itu masuknya dia ke body ya kan, seperti itu, soal tubuh, soal power gitu. Ya konsep-konsepnya itu. Jadi kalau saya kemarin sih karena supervisor saya yang pertama itu tadi dia juga ya tadi ya Foucauldian juga, dia itu sangat aduh saya Fitri kamu tuh kok kayak gitu sih gitu. Jadi dia sangat Foucault itu begini begitu. Jadi tahu kan pasti kalau yang benar-benar Foucault pasti akan tahu kamu salah, kamu apa begitu. Tapi kita harus bisa check and balance juga gitu. Gak semua teori Foucault bisa kita pakai. Karena kita harus bisa mana aja yang kita bisa gunakan untuk menjelaskan fenomenon yang kita teliti gitu. Tadi kalau ngomong soal disiplin, woman body disciplinary itu banyak banget gitu yang pakai Foucault. Banyak kok Mbak sekarang Mbak Sadika, kalau ngomong soal bukan hanya leadership ya, tapi bahasan-bahasan di Komor atau organisasi atau manajemen yang pakai Foucault tuh sekarang udah banyak banget. Saya pikir tadi soal nggak tidak semua relevan gitu yang kita pilih. Jadi yang mana yang relevan aja itu sih saya juga masih belajar juga kan gitu. Jadi saya nggak bisa jelasin gimana caranya biar itu pas gitu. Tapi kalau dari saya sih kemarin itu ya itu kayak bukan bertengkar tapi bertukar pikiran dengan hebat dengan supervisor saya yang lebih menginginkan Foucault-nya yang lebih begini atau justru beliau ini nggak penting, ini nggak relevan gitu, kayak ini nggak apa. Jadi sedikit aja yang diambil karena dia memang bahasanya luas, tapi yang paling relevan untuk konteksmu apa gitu aja sih kalau saya begitu. Mbak Sadika mungkin yang gimana, bisa ada diskusi lagi Mbak Fitri boleh nambahin sedikit buat Mbak Silakan. Sadika? Ya, karena saya sendiri juga walaupun tidak langsung mensitasi Foucault ya, karena saya juga belajar dari tradisi critical management studies, Mbak Sadika. Biasanya sih saya akan melihat apa wujudnya di dalam praktik keseharian organisasi itu apa sih? Bentuk-bentuk kontrol apa sih gitu ya yang berimplikasi pada anggota organisasi ya, biasanya dalam hal ini ya yang kelompok yang sering dimarginalkan ya, pegawai perempuan misalnya ya, buruh begitu ya, atau ya bahkan yang laki-laki pun juga bisa menjadi objek kontrol ya. Kalau Foucault kan biasanya melihat bagaimana kemudian praktek organisasi itu sebetulnya bentuk dari kontrol ya, manifestasi kontrol gitu. Mungkin itu sedikit masukan buat Mbak Sadika, nggak tahu membantu nggak tuh? Alright, makasih Bu. Kebayang. Makasih Bu Kanti dan Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mbak Sadika atas pertanyaannya. Masih ada waktu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, masih ada 10 menit. Mbak Fitri bisa memberikan tanggapan. Tadi mungkin pertanyaannya Mbak Mute di chat juga sudah cukup terjawab ya. Mbak Mute, ataukah mau memberikan tanggapan lanjutan? Mbak Mute bertanya tentang proses review. Iya, makasih Mbak Fitri atas jawabannya, itu kayaknya udah memperjelas ya. Soalnya kita berdua nih mungkin sama Nayunda juga lagi struggling buat paper publication. Kemudian satu aja sih Mbak, aku kan baru banget ya, maksudnya dengar tentang discourse analysis. Nah itu seberapa jauh sih Mbak mengenai subjektivitas ya Mbak ya? Kan kalau pendekatan kritis itu sangat mungkin, nggak tahu saya salah apa enggak ya, itu seberapa jauh Mbak melibatkan sisi subjektivitas ya Mbak ya dari peneliti. Kemudian kalau misalkan memang di lapangan ada data-data yang mungkin agak in the opposite direction, itu gimana ya Mbak Fitri untuk mungkin pengalaman aja sih pada waktu dulu menjalani journey PhD-nya gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Muti. Subjektivitas. Pertama gini, kalau saya, karena saya sudah menegaskan, saya adalah gender scholar gitu ya. Saya pengen jadi gender scholar dan saya punya tujuan. Riset saya itu punya agenda gitu. Itu yang pertama gitu. Kenapa? Karena saya scholar kritis, saya punya tujuan yaitu untuk mengkritisi sesuatu. Saya punya harapan itu saya nggak bisa sembunyikan gitu. Saya pikir kalau scholar kritis itu begitu juga ya. Mereka pasti punya
punya posisi gitu. Jadi kenapa? Karena pengetahuan itu kalau dari sudut pandang yang pendek yang saya tahu, pengetahuan itu tidak objektif gitu. Terus atau kebenaran pun itu terkonstruksi kan, dan kebenarannya itu tergantung dari mungkin siapa yang berkuasa gitu. Misalnya seperti itu. Itu pertama dulu gitu. Jadi itu yang menjadi bahasan saya bahwa memang bahwa pengetahuan ini terkonstruksi, tergantung dari kita yang kemudian mengkonstruksi apa. Bahkan statistik pun juga hasil konstruksi kan, seperti itu. Nah, itu yang pertama dulu yang kemudian saya. Yang kedua, apakah ada subjektivitas masuk ketika menginterpretasikan? Ya pastinya ada, tetapi sebagai kita harus hati-hati juga untuk bias kita, mengendalikan bias kita gitu. Kenapa? Karena kalau enggak ya kita mungkin akan ya tidak bisa menjadi diakuntabilitaskan gitu kan, terus tidak trustworthy prosesnya gitu. Jadi makanya ketika kita melakukan riset seperti ini, yang saya lakukan kemarin itu ya berusaha sejujur mungkin gitu. Ketika melakukan proses riset itu saya apapun pemikiran saya, ketika saya memiliki pemikiran atau ketika saya memiliki apa, itu saya tuliskan begitu ya. Saya tuliskan dan ini untuk check and balance saja, apakah ini saya benar ini dari konstruksi saya ataukah ini saya karena terus terang ketika saya membaca artikel-artikel yang anti woman leadership itu saya marah begitu ya, karena saya merasa kok begini sih, aku perempuan ini aku nggak terima gitu loh Mbak. Jadi pasti subjektif itu, dan itu kemarin sempat juga saya harus ini ya sejujurnya ya dikritis juga salah satu reader, kamu itu Fitri kelihatan banget kalau kamu tuh nggak suka sama konstruksi yang anti gitu. Gitu. Jadi itu ya kebetulan kalau kita di PhD kan ada proses tadi, ada reader ya, ada supervisor yang kemudian membantu cek kita bias nggak sih dalam menginterpretasikan ini. Jadi pasti ada dialog seperti itu. Kalau dalam publikasi yang menjadi proses check and balance tadi ya reviewer tadi gitu kan, dia akan kelihatan kalau misalnya ini apa, dia akan mengklarifikasi seperti itu Mbak Muti. Jadi apakah ada subjektif? Ya pasti ada, itu nggak mungkin karena kita human. Tapi kemudian gimana caranya kita bukan bracketing sepenuhnya sih, tapi mengidentifikasi bahwa ada di situ, tapi kita hati-hati aja gitu, kita refleksi. Ketika kita menginterpretasikan, kita refleksi, kita komunikasikan dengan kalau saya karena ini teks, saya nggak bisa komunikasi sama teksnya, saya komunikasikan dengan supervisor gitu. Tapi ketika yang riset saya yang kedua, yang paper yang kedua kan sama orang perempuan pemimpin, itu saya komunikasikan sama mereka gitu. Menurut Ibu seperti ini, apakah ini benar gitu? Jadi biar ada ceknya atas bias kita gitu. Itu seperti itu. Mbak Muti semoga menjawab, atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih. Berarti nanti ada wawancara juga ya Mbak, studi yang selanjutnya ya Mbak ya? Wawancara. Iya, bagian dari PhD tapi tidak di paper ini gitu. Oh iya. Iya, baik, terima kasih. Mbak Fitri, nyambung pertanyaan Mbak Mute ini, saya jadi kepikiran kalau di beberapa jurnal mereka minta kita eksplisit menjelaskan tentang positionality kita ya. Jadi bagian dari reflexivity. Mbak Fitri nyebutin juga nggak? Maksudnya mengidentifikasi siapa saya perempuan, muslim, dari juga Indonesia, latar belakangnya middle class, dan lain sebagainya. Karena beberapa jurnal meminta itu gitu. Kalau di paper ini enggak Mbak Kanti. Maksudnya saya enggak secara spesifik itu enggak gitu. Karena itu saya tulis bersama dengan supervisor saya. Tetapi ada bagian di metodologi yang saya mengatakan, karena itu permintaan reviewer juga, dia bertanya, kamu gimana ini memastikan bahwa ini adalah benar-benar kamu sendiri yang dari sudut pandangmu sebagai perempuan tadi muslim di dalam ya tadi dengan identitas tadi, dan bukan atas Western days gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi kamu harus, nah itu ada tapi sedikit saja satu kalimat di bagian metode, karena diminta sama reviewernya seperti itu. Kalau di disertasi saya, ya itu panjang sekali. Posisi saya seperti ini, bla bla bla. Saya besarnya di sini, saya kemudian ya itu bagian dari refleksivitas yang penting banget. Ya. Boleh tanya, Mbak? Ya. Gini, bagaimana Anda mengadres validity and reliability di dalam riset ini, atau kita biasa mengenalnya dengan credibility dan sebagainya, Mbak? Ya.
Jadi kalau di sini mungkin saya tidak menggunakan kata validitas atau mungkin reliabilitas ya, mungkin lebih ke trustworthiness-nya atau goodness kriterianya mungkin ya. Biar ini sound, dan ini adalah tadi yang pertama adalah memastikan bahwa kita ketika menginterpretasi dan ketika menganalisis bias itu bisa diminimalisir. Karena kebetulan ketika paper ini saya tulis dengan supervisor, jadi tadi ada ada communication validity kalau nggak salah namanya ya. Itu yang kemudian kita cross balance dengan supervisor, tetapi juga dengan teori tadi saya ceritakan ke Ibu Sari tadi kan prosesnya yang iteratif tadi Bu. Ya itu kan salah satu bentuk untuk memastikan bahwa ini juga sound. Yang ketiga, nah ini karena tadi bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris diterjemahkan. Papernya dalam bahasa Inggris tapi datanya bahasa Indonesia. Gimana caranya agar translation itu valid kan? Maksudnya jangan-jangan itu Fitri yang ngarang sendiri gitu translationnya. Nah itu adalah saya menggunakan pihak ketiga yang kemudian fluent baik dalam Inggris dan bahasa Indonesia untuk ngecek ini benar nggak seperti yang menurut Anu gimana, sudah convey nggak ininya gitu. Itu. Kemudian yang keempat, ketika proses analisis yang Leximancer itu memang ada metodenya, dia harus diulang-ulang berkali-kali, kayak di berbagai macam cara kita membuat map itu untuk sampai map itu stabil dan untuk mencapai kayak ini udah benar map yang benar gitu, kayak gitu. Seperti itu Ibu. Oke. Tapi nggak ditulis di dalam metodologi ya Mbak di sini? Di dalam paper ini nggak ada tuh? Yang ditulis itu adalah tadi yang translation bahwa saya itu saya native speaker yang kemudian mengerti bahasa Indonesia, bahasa ini, kemudian ada itu tadi itu ada. Oke, thank you Mbak Karinset. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, sepertinya sudah sampai di jam 2.30 dan walaupun saya yakin masih banyak juga pertanyaan yang ada di benak kita semua, tapi sepertinya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup mewakili juga bagaimana proses review, kemudian konten artikelnya itu sendiri, data empirisnya, sampai juga dengan yang paling sulit ini sebenarnya ya Mbak, kalau bagi saya kontribusi teori. Implikasi teori yang kayaknya setiap sidang itu selalu dieksplor di situ gitu. Jadi mungkin kekurangan saya juga di situ untuk menggali di mana teori implicationnya. Tapi terima kasih banyak Mbak Fitri, kami sangat apresiasi Mbak Fitri sudah mau sharing di acara kami. Semoga nanti untuk paper selanjutnya kami tunggu yang sedang disiapkan dan bisa sharing lagi di sesi kami. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Nantikan sesi selanjutnya, nanti seperti biasa juga akan saya share di email. Ada pesan foto bersama dulu katanya. Oke. Baik Mbak Hanti, nggak pernah nih biasanya. Mbak, bagus insight-nya. Ya, makasih banyak. Terima kasih Bu Sari. Yang akan foto siapa nih Mbak? Mas Teddy kah? Ada Mbak Wulan. Yang berkenan mohon menyalakan kamera. Kalau lagi nggak repot, silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Bentar. Mbak Kanti yang akan foto? Dari saya boleh Mbak Nayunda? Oke. Boleh Mas Teddy, silakan. Baik, silakan dinyalakan kameranya teman-teman. Satu page aja yang nyalakan. Oke. 1, 2, 3. Untuk page kedua, apakah nggak mau menyalakan nih? Oke, kalau nggak mau ya. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bu Nayunda. Oke, terima kasih Mas Teddy atas bantuannya juga untuk Zoom hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mbak Fitri. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Thank you. Mbak Sari. Aduh.